Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya rainbow. Halo, saya Stefania berperan sebagai Ibu Upi dan narator. Halo semuanya, saya Dewi Kurnia Rahma berperan sebagai Ale dan juga Tupa. Halo, nama saya Lisa Aulia. Saya berperan sebagai kakek Timi dan Bea. Terima kasih. Hai, nama saya Lutfi Sri Alfiatul Karma. Saya berperan sebagai Upi. Perjalanan Upi. Upi si kelinci kecil tinggal bersama ibunya di hutan. Ia sangat sayang dengan ibunya sehingga ia tidak pernah ingin berteman dengan siapapun kecuali ibunya. Suatu pagi yang cerah, ibu mengajak Upi membersihkan rumah. "Upi, tolong ambilkan sapu di gudang ya," kata ibu sambil membersihkan meja makan. Baik, Bu. Jawab Upi dengan semangat. Upi pun berlari ke gudang untuk mengambil sapu. Aduh! Upi baru saja menginjakkan kaki meninggalkan rumah. Tiba-tiba, Upi mendengar ibu mengadu. Ya ampun, Ibu kenapa? Dia jongkok mendapati ibunya sedang kesakitan memegang kakinya. Tadi, ibu ingin menaruh cangkir di atas lemari. Kursi tempat berpijak terguling dan ibu jatuh terpleset. Aduh, bagaimana ini? Upi kebingungan. Bantu ibu berjalan ke tempat tidur, Upi. Upi memapah ibu ke tempat tidur. Upi, kaki ibu terkilir. Ibu ingin kamu mencari obat. Carilah kakek Timi tikus. Ia bisa membuat ramuan obat, kata ibu pelan sambil memberikan peta menuju rumah kakek Timi. Kakek Timi kan tinggal di seberang hutan. Iya, benar. Tolong ibu ya, Upi. Dengan nada rendah dan tampak kesakitan, Upi berangkat sekarang ya, Bu. Upi mencium tangan ibu. Hati-hati di jalan. Ibu terlihat khawatir. Ibu takut terjadi sesuatu pada Upi. Tapi Upi harus melakukan sesuatu tanpa ibunya. Upi sebenarnya takut pergi sendirian. Ia tidak pernah pergi jauh dari rumah. Hutan tampak begitu menakutkan. Ada suara-suara aneh yang belum pernah ia dengar. Upi menutup telinga dan terus berjalan. Upi mengikuti peta yang diberikan ibu. Wah, aku sudah sampai sungai. Seru Upi senang. Kamu siapa? Sapa seekor berang-berang yang berenang ke tepi sungai. Namaku Upi. Jawab Upi gemetar. Selama ini, ia tidak pernah bicara dengan hewan lain. Namaku Bea. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Bea. Aku ingin menyeberang, tetapi air sungai deras sekali. Jawab Upi pelan. Yuk, ku antar kamu ke seberang. Bea menarik rakit kecil di dekatnya. Benarkah? Wajah Upi tampak senang. Bea mengangguk dan meminta Upi segera naik ke atas rakit. Kamu bisa tinggal di air? Tanya Upi heran. Bisa dong. Itu lihat rumah kami. Bea menunjukkan rumahnya yang ada di tepi sungai seberang sana. Aku juga sangat suka berenang. Lanjutnya, Wah, hebat. setelah sampai di seberang, Upi berterima kasih kepada Bea. Ia melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Aduh, kertasku terbang. Seru Upi terkejut. Kertas itu tersangkut di atas ranting.
ini kertasmu. Tanya tupai yang ada di atas pohon. Iya, Jawab Upi gugup. aku ambilkan untukmu. Tupai itu dengan cepat melompat turun. Terima kasih, kamu tinggal di atas pohon. Iya, lihat, itu rumahku. Tupai menunjuk ke atas pohon. Terlihat rumah mungil dari kayu. Rumah itu tampak asri, berhiaskan berbagai bunga. Kamu mau pergi ke suatu tempat ya? Tebak tupai. Upi mengangguk. Kapan-kapan main ke rumahku ya. Namaku Tupa. Tupa memperkenalkan diri. Aku Upi. Jawab Upi senang. Mereka berdua pun berpisah. Upi berjalan kembali mengikuti petunjuk dalam kertas. Aduh, ini kan tebing. Upi sangat terkejut. Ia hampir saja jatuh. Oh, bagaimana ini? Aku harus kemana? Upi menangis kebingungan. Loh, kenapa kamu menangis? Seekor burung besar terbang turun dan mendekati Upi. Upi terlonjak ketakutan. Jangan takut, namaku Ale, si elang. Kamu butuh bantuan? Tanya Pak Ale mencoba menenangkan. Iya pak, aku ingin menuju hutan seberang ke tempat kakek Timi untuk meminta ramuan obat. Jawab Upi. Naiklah ke punggungku, aku akan membawamu melintasi tebing. Kata Pak Ale beberapa saat kemudian. Ale membawa Upi terbang tinggi. Ternyata bukan hanya kupu-kupu yang bisa terbang, burung elang pun bisa. Itu kakek Timi. Ucap Ale sambil terbang menukik ke bawah menemui kakek Timi. Ada apa kalian kemari? Kelinci kecil ini membutuh bantuan kakek. Aku pamit dulu, karena harus pergi ke suatu tempat. Jelas Ale sambil mengepakkan sayapnya. Sebelum Ale benar-benar pergi, Upi mengucapkan terima kasih. Kakek Timi lantas mengajak Upi masuk ke dalam terowongan di bawah tanah dan agak gelap. Berbeda dengan terowongan kecil milik Upi yang di rumah, kakek Timi mempersilahkan Upi duduk. Ternyata, bagian dalam rumah kakek Timi sangat nyaman. Kursi, meja, dan perabotan diatur rapi. Di ruang bagian tengah, banyak guci dan wadah berisi berbagai tanaman obat. Upi menceritakan tentang ibu yang jatuh dan terkilir. Kakek segera meracik obat. Beberapa dedaunan dicampur rempah, kemudian direbus bersama air sampai mendidih. Kruk-kruk. Perut Upi berbunyi. Seharian Upi belum makan. Perutnya mulai terasa lapar. Kakek tadi membuat bubur. Kamu mau mencobanya? Ujar kakek Timi mendengar perut Upi berbunyi. Iya kek. Jawab Upi tanpa malu-malu. Ia pun makan bubur sayur yang diberi rempah. Kakek tersenyum melihat Upi dengan lahap menghabiskan buburnya. Tak berapa lama, kakek Timi selesai membuat ramuan obat yang dimasukkan ke dalam botol. Kakek meminta bantuan burung elang bernama Digo untuk membawa Upi pulang. Sampai di rumah, Upi segera memberikan obat pada ibu. Upi bahagia bisa membantu ibunya. Tadi aku bertemu banyak hewan. Cerita Upi setelah ibu meminum ramuan kakek Timi. Ada Tupa, Bea, Ale, kakek Timi, dan Paman Diko. Mereka semua baik dan ramah. Upi bercerita penuh semangat. Ale dan Paman Diko bisa terbang tinggi. Kakek Timi tinggal di dalam tanah. Rumahnya sangat nyaman. Rumah Bea di sungai. Dia pandai sekali berenang. Tupa tinggal di atas pohon. Dia sangat lincah. Besok aku ingin bermain dengan mereka. Upi bercerita panjang lebar. Sesekali ia tersenyum.
Itu bagus sekali, Upi. Ibu tersenyum lebar, meski kakinya masih terasa sakit.